antaranya. Orang yang gila kesurupan gila. Kesurupan apa? Kesurupan dom atau kesurupan jin. Kalau akalnya hilang sehingga wujudnya akal hilang itu dia tidak tahu apa yang diomongkan. Itu kan dihukumi seperti majnun. Termasuk sakron wong mabuk itu kan, sehingga dia apa yang diomongkan juga tidak sadar, di luar kesadaran itu juga batal puasanya. Kesurupan kan juga seperti itu, ayur ngomongnya itu juga batal puasanya. Itu termasuk tidak berakal atau akalnya apa? Epilepsi. Ya, itu untuk ma'alah hukumnya seperti wong pingsan, itu juga termasuk di sini membatalkan puasa. Oke. Sehingga batalkan mabuk yang di situ min ghairi ta'addin, mabuk tapi bukan karena pepeko mabuk kendaraan kapal untuk mutah cecek, tapi min ghairi ta'addin, bukan karena pepeko, itu tidak membatalkan puasa. Tapi semojo mutah itu batalkan. Oh iso. Ya. Ini kan Waalaikumsalam. di kita itu kan ada dua besar lah. Nanti kalau melihat kita lima perkara yang mewajibkan kita untuk puasa kalau melihat hilal. Terus kita kan sudah ada pemerintahan. Ya tadi dengan aturan ini. Terus tapi kok yang satu besok, yang satu sekarang gitu. Benar. Kalau pemerintah sudah bisa melihat hilal kan sebenarnya sudah wajib loh. Ya. Tapi kelompok ini puasa sekarang, besok. Itu juga dengan sawal. Bisa disi, bisa ngeri gitu. Itu kaitannya dengan bukan ikhtilaful madzhab lagi. Jadi ada orang yang mengambil dasar boleh menentukan tanggal atau menentukan hilal Ramadan itu dengan hisab, berdasarkan hitungan. Jadi ora perlu delok hilal tapi menggunakan ilmu hisab. Ilmu hisab sehingga iso gawe kalender pun 10 tahun yang akan datang. Gerhana pun bisa dirancang dari sekarang gitu. Berdasarkan itu dia bisa memastikan besok adalah 1 Ramadan sehingga tidak harus ru'yatul hilal. Oke. Itu yang memang mantap ke situ ya monggo, tapi menurut baik ayat atau hadis Rasul, kalau Allah Ta'ala katakan faman syahida minkum syahra fal yasum, siapa yang syahidah, saya itu melihat muayyanah, melihat dengan mata kepala, berarti ru'yah. Faman syahida minkum syahra, siapa yang melihat di antara kalian asy-syahr, yaitu bulan Ramadan yang dimaksud, melihat datangnya bulan Ramadan atau masuknya bulan Ramadan, fal yasum, maka wajiblah dia berpuasa. Itu kan koyitnya syahidah, melihat, bukan alimah, ngerti karena berdasarkan hisab dan antara alimah itu tahu itu bisa jadi karena diberitahu atau berdasarkan hitungan atau berkoordinat atau yang bagaimana. Tapi kalau syahidah itu betul-betul melihat gitu. Kalau kita mendengar kabar, oh di sana ada tabrakan, itu kita tahu tidak harus melihat, tapi saya bersaksi, saya menyaksikan tabrakan sana. Itu menyaksikan berarti dengan mata kepala. Nah di situ koyitnya dalam ayat itu faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang menyaksikan datangnya bulan tersebut dari kalian maka hendaknya dia berpuasa. Nisbatnya orang fasik pun kalau memang dia betul melihat hilal wajib bagi dia berpuasa, meskipun orang yang tidak melihat tidak harus percaya dengan kabar dia. Tapi kalau yang mengkabarkan adalah orang yang adil, bukan orang fasik, kita juga pakai pendapat dia. Ya, seperti itu. Nah, sehingga dari ayat ini Rasulullah menegaskan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah atau berhari rayalah karena juga melihat hilal Syawal. Ini ru'yah. Rasulullah tidak mengatakan sumu li wujudihi, berpuasalah karena wujudnya hilal.
Tidak, bisa jadi wujud. Maka Rasul ini di situ faknya fakta frek. Maka fa'in gumma alaikum fa'atimu iddata sya'ban thalathin. Kalau ternyata hilal tertutup mundung oleh kalian sehingga tidak mampu dilihat, maka sempurnakan saja hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu kan ada fa'in gumma, jadi ada cabangan hukum. Nah, seandainya tidak bisa melihat hilal karena mendung cuaca begini, maka anggap saja besoknya adalah tanggal 30 Sya'ban. Rasul tidak mau, tetap puasa. Enggak, wong hilal tidak mau dilihat meskipun berdasarkan hisab dihitung adalah besok adalah 1 Ramadan. Tapi tidak terlihat hilal, maka Rasulullah fa'in rumma alaikum. Maka seandainya hilal tertutup mendung oleh kalian sehingga tidak mampu dilihat, maka sempurnakan saja besoknya adalah Sya'ban dihitung 30 hari. Itu. Dari ini jumhur ulama mengatakan yang mewajibkan puasa adalah ru'yatul hilal, bukan husulul hisab itu enggak, bukan bela hisab. Lah monggo nak misalnya kok ada orang ya kita jangan usah berdebat lah, memang ngono kuwi enggak usah dipaksakan. Nah, enggak perlu dipaksakan. Dia sudah kadung mantep dengan itu ya kono lah. Kita cari titik persamaannya aja sekono. Nah, seperti itu. Tapi awak dia harus tahu dari yang mewajibkan itulah. Dan untuk kita ini kan diwakili dari pemerintah, alhamdulillah sudah ada Kementerian Agama yang mengumpulkan para ahli dari kalangan ulama, tim antariksa melihat dengan teknologi dan sebagainya, sehingga dengan alat-alat tersebut bisa menembus perbintangan sehingga bisa melihat seberapa kadar hilal itu bisa, ya kita tinggal kan. Dan mereka itu orang yang banyak berkumpul sehingga untuk sidang itsbat, dan tidak dimungkinkan mereka yang banyak itu akan melakukan kebohongan secara kompak, itu tidak mungkin. Maka kita ikut aja. Oh, sahabat itu melihat hilal tidak perlu teleskop, mau takwanya itu sempurna kayak ya Rasulullah kalau lihat hilal, menurut saya awal dia mintip-mintip lek ke motornya kadang ora suruh. Sahabat itu ojo meneh hilal, malaikat itu roh masalahnya kan ya. Awal dia arep roh jin yo kuntilanak gendruwo ning perapatan. Nah itu sahabat. Ya, yang lain. Nah. Masalah bab awal puasa tadi. Ya tadi disebutkan kalau puasa itu diawali dengan melihat bulan. Melihat hilal. Kita kan Indonesia kan ranknya terlalu jauh antara Sabang sampai Merauke. Iya. Seandainya yang melihat katakanlah di ujung Sabang atau Merauke, terus kita kan jaraknya terlalu jauh itu gimana? Apa kita harus tetap ikuti? Padahal waktu sholat itu kan waktunya pun antar kota kan tetap berbeda. Iya, betul. Di situ makanya jenenge Menteri Agama kan wis ngerti nak masalah Indonesia Sabang sampai Merauke, dan perbedaan rentang waktu antara Sabang sampai Merauke itu selisihnya berapa. Sehingga apakah mungkin seandainya di sini didapati sudah melihat hilal terus di sana tidak, hilalnya besok, itu pastilah dari Kementerian Agama sudah mempelajari hal itu. Seandainya toh memang karena rentang jarak yang begitu jauh sehingga membedakan wukul hilal, isbatnya hilal itu beda. Di sini sudah terlihat hilal di iklim ini, sehingga daerah-daerah sini sudah harus wajib berpuasa untuk besok hari. Tapi di sana tidak memungkinkan dilihat hilal. Misalnya di Aceh atau di sana itu tidak bisa dilihat hilal, meskipun di Semarang jelas terlihat hilal. Terus sana memang tidak bisa. Atau mungkin tidak ada medsos kayak sekarang inilah sehingga tidak bisa menghabarkan sana. Lah nisbate wong kono misalnya tidak mampu melihat hilal dan juga tidak ada yang menghabarkan kepada mereka tentang datangnya hilal, ya mereka tidak wajib berpuasa, Pak, yang tidak memungkinkan hilal. Atau di sana juga ada pakar-pakar untuk melihat hilal dengan tim-tim khusus, tapi di sana tidak mampu dilihat hilal, ya nisbatnya orang sana belum wajib berpuasa. Seperti itu, ya, tidak wajib kalau memang dari perbedaan rentang waktu itu membedakan
apa itu terjadinya hilal. Di situ kalau dalam kitab Baijuri memang diterangkan yakhtalifu bi ikhtilafil aqalim. Berbeda terjadinya hilal itu dengan perbedaan iklim waktu dan juga rentang daerah yang terlalu berjauhan, letak geografis yang sangat berjauhan itu memang akan ada kemungkinan seperti masuknya waktu sholat berbeda, waktu berpuasa juga jadi berbeda. Kini wis apa buka kono ijo awan. Ya. Di sini sudah terlihat hilal. Lawang Mekah iki kayak awan ya memang ora wajib melihat hilal juga dilihat di saat malam kemungkinan kan. Berarti ya kono ora wajib puasa toh. Meskipun di sini ini sudah berpuasa hari ini tapi kono belum melihat hilal, mau sana itu mungkin masih 30 saat ya. Ya itu haknya orang sana tidak berpuasa. Lah memang seandainya di Indonesia di Papua dilihat hilal, tapi di Aceh belum. Ya nisbatnya wong Aceh ora wajib puasa saat itu. Kalau memang tidak memungkinkan bagi daerah sana untuk melihat hilal. Tuh, mungkin karena negara kita memang waduh di 0 km urung ketok hilal, di sini sudah kelihatan hilal, ya orang 0 km mungkin belum wajib puasa juga. Kalau memang tidak memungkinkan melihat hilal dan juga tidak ada yang mengkhabarkan tentang jatuhnya hilal. Itu tadi saya Nggih. waktu bulan saya ngalami itu Nggih. tahun 2015 itu saya berangkat dari sini itu diputuskan Indonesia puasa hari Rebo waktu itu. Saya berangkat Selasa. Nah, sebentar sampai India, sana puasanya Kamis. Di perjalanan tadi saya karena transit di Malaysia, malu udah udah sahur. Tapi sampai sana kan masih malam juga. Sampai sana pagi ternyata sana belum ditetapkan puasa. Ya, otomatis saya tadi langsung buka di sana. Pagi sarapan ya, karena ini tadi kan. Ya terus jenengan mendapati apanya malam Ramadannya di mana? Ya malam Ramadan di sana. Di sana. Nah, ya. Terus di malam Ramadan ini di sini ini belum menangi malam Ramadan tuh jenengan. Nah, berarti belum wajib berpuasa. Seandainya Rabu sampai di sana, jenengan juga tidak wajib puasa. Karena belum mendapati malam Ramadan menurut hilal di sana. Gitu kan berangkatnya dari sini sore kan. Nah, ini kan malam tarawih. Nah, di sini tarawih tapi kono ternyata enggak itu. Ya. Ya itulah. Kita ternyata itu sudah diantisipasi para ulama dengan kitab-kitab mereka. Memang berbedanya iklim itu mempengaruhi perbedaan untuk melihat hilal. Berbeda. Bisa jadi terjadi seperti itu. Lah mungkin karena bentangan Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang ya sangat jauh. Memungkinkan juga kalau umpama dilar Indonesia ini Papua di ujung ke tekan India mungkin harus tekan juga mehangan ya Pak. Melewati pirang-pirang negara juga mungkin seperti itu. Iya. Kalau pas anak-anak kepan itu, macam-macam itu toh. Kelonan lah. Kelonan. Sampai 14 subuh yo enggak, buka sahur yo enggak. Terus niat kita itu. Ya, tadi malam sudah niat belum? Oh ya sah posone, yang penting nganu kuwi mau itu bar ngerti tangi subuh lho ora terus nganu to Pak, macul to Pak. Maksudnya kira masuk to pasti. Gitu brujul ngono ya. Batal. Ini nak sing penting malamnya sudah niat, terus kelonan kebebasan ya ora sahur. Ngene sing penting apa itu sejak terbitnya fajar sampai jenengan tangi kuwi orang nglakoni hal yang membatalkan puasa ya sah puasanya. Sahur itu kan sunnah, tidak wajib. Mencium bibir istri ketika puasa batal mboten? Nah, curhat itu. Oh, mboten. Istri siapa tak? Siapa? Jumhur ulama mengatakan tidak.
Meskipun ada mengatakan haram, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Makruh kalau itu tidak syahwat, haram kalau disertai syahwat. Tapi meskipun haram ya haram yang mencium dengan syahwat itu, tapi tidak membatalkan puasa. Lah yang terjadi kalau misalnya dari mencium kok inzal, metu mani, nah itu kayak batal. Atau menupani karena ngalamun kurang tepat. Tidur tak? Kalau enak pas puasa Ramadan Nggih. terus tidur siang, Nah. mimpi basah terus batal. Mimpi basah atau mimpi kering ora batal gitu. Ora batal. Itu iya. Alhamdulillah. Ora batal. Meskipun sampai gubretan sarungnya kira batal. Kalau subuh Memang mimpi basah itu ada 3 kriteria. Ada karomah, ada maunah, ada ihanah. Kalau dalam keterangan kitab Bujur itu, karomah itu kalau mimpi basah ala muqtadus syar'i, sesuai dengan muqtadus syar'i. Koyok misalnya waktu mimpi koyok ya hubungan karo bojone sesuai sunnah ini. Nah akhirnya sampai inzal juga, maka itu karomah. Atau mimpi kok nikah terus bedah perawan ini sebelum mimpi, nah itu karomah. Karena dalam mimpinya muqtadus syar'i sesuai syariat. Yang kedua makna metu mani tapi ra ngimpi. Ngerti tangi wis gobret. Itu makna karena Allah mungkin arep hancurkan syahwatnya, arep ditakoline dengan itu tapi tanpa melakukan sing haram meskipun dalam mimpi. Nah itu berarti kadang-kadang kan teko-teko tangi opo ngimpi ora tapi ono lho itu makna ditulung Allah Ta'ala. Jadi Allah akan bantu terpecahnya syahwat dengan keluar mani tanpa melakukan ini, karena mimpi ini goflah tandanya kelalaian. Lah nak sing ihanah dihinakan Allah Ta'ala itu mimpi basah melalui yaknah ngono kuwi. Koyoke karo tanggane utawa kene-kene utawa mampir ning ndi ngono kuwi wah. Lah kuwi koyo ngono ya terjadi senajan kuwi mimpi, tapi kan dalam mimpine iki nglakoni sing yaknah ngono ngerti dalam iki jeneng bojone wong iku ya kok dimbat ngono misale to. Ternyata mimpi alhamdulillah mimpi ini pasti ya nah disorke, jadi dikeluarkannya syahwat atau mani tapi melalui hal seorang kita meskipun masih dalam mimpi ya. Nah jadi ada 3 versi kalau dalam syarah kitab itu derek sing biasane jenengan sing ndi ya. Sing ketelu. Bahaya. Aduh. Madili kena mana gitu. Sing ngono-ngono. Lah kaya Sayyidina Syafi'i jalan itu kan Masya Allah malam sangat dingin, di musim sangat dingin, semalam mandi sampai 18 kali kan, mimpi wah melonjaknya sawah terus koyok-koyok sarawong karo-karone jebule ngimpi kayak munajat itu mimpi wangi watus meskipun adem kok no watus melanjuti munajat mimpi meneh sampai 18 kali. Wah, sehingga akan tinggi wawa uji memang uji kelasnya koyok wali ngono kuwi jal mulai musim sangat dingin kan iki gelem atus apa ora asane ta atus ora iso maca Quran ora iso ini dan sebagainya. Akhirnya tetep atus demi iso munajat ning Gusti Allah. Nek koyo ade wong jelas sing ora ngimpi tenanan kuwi tetep udah atus apa. Nah misale to ngenteni subuh wis rada metronom-metronom awan iki. Atus misale Ya pas ke. Ya iki ora nuduh pancen rada. Rata-rata. pilihan dari podcast. Iya, adzan kekasih ana. Kena ning India mata Hanafi nak subuhan milih sing di akhir ke subuhan. Jadi
kira-kira bar subuhan wiridan sedilok ki meledak srengenge. Dia cocok bacaan. Subuhan tangi kawanan iki iso jamaah subuh masalah ya. Subuhe mau rada awan tenan. Ayo, monggo yang lain. Kalau Quran kuping iki Kuping. tempat. Di situ selagi tidak melewati batas batin. Jadi somahai udun, bolongannya kuping, bolongannya irung itu koyok mulut juga ada batas duhir, ada batas batin. Mana yang membatasi dari batin? Kalau kuping itu kendang telinga, sehingga nak umpama banyu mlebu tapi orang melewati kendang telinga urung batal. Tapi nak nanti melewati kendang telinga itu jadi batal karena ada saluran menuju ke perut. Irung juga, irung itu jalur khaisum, batas batinnya khaisum. Kalau sudah melewati jalur itu, yuk segera, pokoknya kemelep, lah itu batal. Lah kayak katen bat, lah itu kira-kira nak mulai iki nenggon dohirnya kok sampai nunjuk nenggon batin telinga. Kalau sampai melewati kendang ya mungkin ya suwe ya kendangnya. Nah gitu. Akhirnya itu masih batas dohir, tidak sampai batal. Soalnya nak nanti melewati kendang telinga tak kira ya suwe tuh ya Pak. Nah, kita atau berdarah atau yang lain. Berarti tidak batal. Tidak batal. Tapi ada kemungkinan bagian batin dalam telinga itu kena dalam katen bat. Senangosong boten kendang telinga, tapi sudah masuk bagian batin itu. Bagian Soalnya di sekolah jobok, sekolah dilihat itu nggak kelihatan bagian telinga itu. Nah makanya itu namanya batas batin. Jalur hidung ya nak gitu loh ya rapotek ketok ya. Tenggorokan enggak ketok. Nah ramangap ora ketok. Itu batas mulut itu tenggorokan. Misalnya dahak. Yang ini kok wis metu saka tenggorokan harus dikeluarkan atau dilek meneh. Berarti intinya boten batal gitu. Betul. Berarti sampai ada bagian yang masuk ke batin lah itu. Termasuk nak sing hati-hati kaya misalnya istinja gaya baru subuh dan pengen dua air besar, terus pas cewek itu cebok memasukkan jari-jari sampai kena peisurah atau cerobong soalnya bol itu sudah menyentuh batin, itu bisa batal. Malah nak hati-hati nak cewek ketika di siangnya Ramadan, karena nanti kejeron itu dadeke batal. Karena adus kudu adus wajib, koyok dene siang Ramadan dadak ngimpi basah, kesarep duburan. Duburan adus, ndak adus wajib mesti hati-hati kok ijono sing mlebu nang telinga kok koyo edeng-edeng. Tapi mesti hati-hati itu tidak batal karena itu karena satu sisi dia diwajibkan mandi, maka apa yang masuk ing sifat tapi min wiri taksir. Jelas nak taksir jelas malah dimeneke kuwi yo batal. Nek wis hati-hati kok tetep yang boleh ora batal. Nek nak bukan mandi wajib, siang Ramadan mandi wudu akhirnya kok kelebon banyu ya batal. Berarti mana berenang itu nih? Berenang. Berenang kira-kira memang dengan berenang itu menjadikan ada kemungkinan kemasukan air gelagepun apa kelebon banyu ning kupingnya atau irungnya. Nah itu kalau seandainya kemasukan bener itu taksir, berarti ya batal. Mentut ning jero banyu ya memang awalnya nyebul tapi setelah itu kan nyisep. Nah, itu bisa batal itu. Batal. Kalau kan tanggal 14 juga ada suntik vaksin itu. Yang kedua masuk sudah suntiknya dengan kalau suntik seperti injeksi itu di lengan atau pokoknya tidak ada manfaat jalan terus menuju jauh perut maka tidak batal injeksi itu. Tapi nak dadekake mlebu misalnya divaksin cah imunisasi itu ya batal. Jadi kan vaksinnya kalau sing imunisasi ya nak perlu sak botol batal. Tidak batal. Tidak batal. Tapi nak seperti infus itu menurut ulama batal karena itu meskipun masuknya tidak ada tapi
ke warak dan sebagainya katanya ya. Itu karena suplemen makanan tuh itu Pak. Iya. Nah, itu hukumnya seperti makan. Itu Pak. Terus lagi. Ibu tanya ibu. Yang penting orang masuk nenggon batas tenggorokan Pak. Nah, kumur-kumur gue hati-hati, maka seperti mat-mado kumur-kumur baik gue banyu atau yang lain itu nak masih isuk orang mau kemakruhan yang nak wis rada munggah wis apalagi zawal itu makruh. Kalau sudah dimakruhkan di zawal sudah berzawal yaitu waktu duhur itu sudah dimakruhkan untuk berkumur terus kebelabasan kekelak itu batal. Estekan umurnya ada kolak. Kumur ke kolak ya aja. Termasuk itu nak masih batas mulut dan itu topi apa memang sesuai wataknya air liur. Itu nak misalnya masih dalam batas had mulut terus kemudian ditelan itu tidak batal. Kalau memang air liurnya itu murni air liur sesuai wataknya air liur itu tidak batal. Tapi nak campur itu ono asin-asin, selilit apa batal itu kok dilep. Tanggung deh, ya akeh idune lek daripada selilite tapi itu batal. Karena ada zat yang lain. Rapot itu. Batal ngomong itu kok. Itu kita teman-teman kamu muda ngemut itu Nampung. Seperti saya katakan itu seperti tabiatnya air liur lah. lidah air untuk membasahi kamu sih Ditampung kamu ini soalnya jadi tampung. Itu ada yang Terus yang lainnya ibu-ibu barangkali mau tanya. Puasa terus aktivitasnya banyak tidur. Bangun sholat tidur lagi itu. udah apa? Tidak apa-apa, sah saja. Poso tidur, tapi ya makna poso nih ngerti juga. Mengisi Ramadannya jur. Wong poso itu memang ujian mujahadah ngalih. Ngelah. Nah turu kan orang rasa ngeleh rasa elah, tapi rapat mujahadah. Maka akar fi'lan kan akar fadlan sing akeh penggaweane ya akeh ganjarane akeh rekosone mesti akeh ganjarane ra turu rekosone ning ngendi ya sah-sah saja puasanya tapi tidak sesuai makna yang dikehendaki dalam puasa. Nek nak tidur hanya seperlunya seperti kayak itu turunnya wong poso itu sunnah untuk ganjaran karena dengan puasa dia terpelihara dari perbuatan dosa paling tidak. Nek untuk itu turu tangi mau sholat tok turu mana pas bagaimana nek poso itu berarti Aku meneh. Ustaz, Ya. kalau itu fix yang kan mencium aromanya tok loh, gimana itu? nggak apa-apa, itu sudah pernah kita masih Misalnya sampai nyenggerak pun nggak apa-apa ya karena ya nggak bukan. itu seperti nyium aroma minyak wangi, parfum dan yang lainnya itu nggak apa-apa. Minyak keli, super keli kelek maksudnya nggak apa-apa. Ini nak zatnya sampai ada zat jisim seperti gumpalan apa atau cairan lah itu ya. Tapi kalau itu kan penyubliman ya bahasanya. Jadi semacam apa itu juga dikiaskan seperti rokok juga tidak bisa. Nak rokok aja data itu Pak paling tidak abluk gitu. Nah seperti fik itu kan enggak terlihat. Nah, itu enggak apa-apa. Enggak batal. Kali ada loh batal ke poso ini banyak enggak tahu. Nah, seperti tadi bagi orang yang tidak ada madharat dan hajat yang
berat itu tidak diperbolehkan. Tapi bagi sing juru masak, memang dia mewakili keluarga, kok poso ngeleh ngendi-ngendi buka kuasinan dan sebagainya, terus malah dipae tuku kabeh melaras buka kabeh radoyan ndoko ya keliru gula misalnya seperti itu kan nara dicipi kan. Itu kan mencicipi lil hajat, al hajat kotum zalu mangzilatan darurat. Hajat kadang-kadang didudukkan seperti kedudukan darurat, sehingga nisbatnya khusus dia. Ini sing ora masak ora entuk melu nyicipi lho, Pak. Maksudnya ora kena. Ini sing masak memang bertanggung jawab itu nyicipi, tapi ojo dilat. Cuma sekedar nyicipi kan ingin tahu asin pokoknya ya kok didoke karena belum sampai melewati batas batin. Dan itu hanya sekedar hajatnya wis, tapi nyicipi pun 100, Bang. Itu susah banget kan hanya sekedar kebutuhan saja. Terus gimana? Oh, kurang asin, tambah uyah. Dicicipinya, oh wis cukup. Nah, seperti itu hanya nak wis ngerti wis promosi pas ora kena dicicipi meneh. Ya. Hah? Kena stroke napa? Terus harus niat insun mau puasa kan sudah. Sahur, tapi wajib dokter mengatakan ini wajib obat 3 kali untuk pencairan darah. Nah kalau katakanlah sahur sama buka siangnya enggak, itu kadang-kadang kita sembayang gitu. Di akhirnya apa? Wis aku niat puasa, awannya tambah obat, selesai itu puasa lagi gitu. Jalur fatwa ya itu termasuk marid. Faman kana minkum maridun, sakit yang memang menurut pakar kesehatan kan kembalikan pada ahli khubroh, ahli di bidangnya. Kalau memang ahli bidangnya mengatakan mengajukan ini harus minum 3 kali ora kena, 3 tablet diombe sekali juga tidak boleh misalnya. Harus memang tertib, bahkan jamnya dipastikan begini-begini. Kalau tidak seperti itu nanti mendapatkan masyarakat atau malah terjadi kehilangan fungsi atau sakitnya bertambah dan sebagainya, maka saat seperti itu ya tidak usah puasa saja sampai dia sehat. Tetap imsak. Kena ngombe obat tapi selain itu ora kena ngombe sirup semua kan. Ngombe obat ya sekedar yang sing blotor ke obat ya mungkin setengah gelas cukup ya ojo 3 gelas warek tenan kuwi. Puasa beduk kok, Tat. Hah? Puasa beduk. Puasa beduk. Puasa manuk iki kan temu panganan cocok. Itu ya. Sia ya puasa itu. Ya ora poso, bahkan boleh tidak berpuasa tuh. Tapi mondok nak wis sehat. Lah sing ora wajib poso itu orang yang loro sing wis ora iso diarepke marine lah sok. Loro sing secara umum nyedakke pati lah. Loro kronis kira-kira ora bisa diharapkan sakitnya menurut umumnya sakit seperti itu. Karena loro tua lah bahasanya, komplikasinya diharap sehat langsung difidyai, tidak wajib puasa tapi langsung difidyai saja, dan juga tidak wajib mondok. Enak loro sing kaya awake dhewe mungkin ya lorone ana sehate, loro pirang dina terus sehat, loro pirang dina sehat ya. Saat sakit tidak wajib berpuasa, nanti ketika sehat wajib mengkodoknya. Gitu. Besok bisa dilanjutkan masih satu pertemuan semua teman-teman ya, sekaligus tentang taraweh, zakat fitrah. Ada hal-hal yang bisa dipersiapkan pertanyaannya tentang seputar pembahasan tersebut ya disiapkan aja yang belum maklum lah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.